Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni budaya Betawi banyak ragamnya. Lagu Betawi banyak judulnya. Jumpa lagi di Feature Budaya, biar pengetahuan kita makin kaya. Abang None, disinilah di Benz Radio, pemikiran dan idealisme seorang Benyamin Sueb, legendaris seniman Betawi, dituangkan dalam sebuah media publik. Dari gaya komedi, semua diturunkan melalui dialek-dialek penyiarnya dan juga gaya-gaya khas. Namun yang bakalan kita bahas hari ini adalah tentang musik gambang kromong yang dimodifikasi oleh Benyamin Sueb menjadi musik-musik modern dengan unsur-unsur musik dari barat maupun dari etnik lainnya. Awal mau dikawinin jangan nangis, bepedak namanya. Awal ketertarikan saya dengan musik-musik almarhum Babe Benyamin S adalah pada saat tahun 2000, saat saya mulai tergabung dalam satu band Betawi pada saat itu yang bernama Jiung. Saya melihat bahwa ternyata kita punya alternatif lain selain mengidolakan musisi luar, tapi juga ternyata ada musisi di dalam negeri juga yang memang kualitasnya sama dengan musisi-musisi yang ada di luar negeri. Saya melihat pada saat itu Benyamin adalah sosok yang multitalenta, yang susah untuk ditiru karena dengan originalitasnya dan juga dengan inovasi dan bagaimana beliau membawakan satu kontennya pada saat itu menjadi menarik. Saya sangat takjub banget melihat Babe itu sangat totalitas dalam hal apapun, dalam konteks sebagai pemain film, sebagai pencipta lagu, bahkan sebagai orang yang membawakan atau mempopulerkan salah satu lagu. Dan itu buat saya sebagai generasi yang pada saat itu membawakan lagu-lagu Benyamin menganggap bahwa ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita bisa gali juga, kita bisa bawa sebagai satu konten yang bisa kita kenalkan ke masyarakat. Kalau almarhum itu luar biasa kalau ngomongin almarhum Benyamin, Babe kita ya. Babe kita ini udah melegenda, maestro, bukan lagi milik keluarga tetapi milik rakyat Indonesia ya. Alhamdulillah beberapa penghargaan diberikan, almarhum juga diberikan. Jadi budayaan ya, ada penghargaan Paramadharma oleh Pak Presiden SBY, diberikan penghargaan nama Jalan Benyamin Sueb, lalu juga dapat terakhir dari Pemda itu tempat Taman Benyamin Sueb. Jadi penghargaan almarhum itu luar biasa. Ya, Benyamin tidak begitu saja menemukan konsep pembaruan gambang kromong menjadi musik modern ya, tapi dia didorong oleh beberapa situasi dan keadaan politik. Keadaan politik yang membuat Benyamin harus jungkir balik mencari dan menumbuhkan daya kreatif itu adalah politik Trisaktinya Bung Karno. Waktu itu Bung Karno dalam Trisakti itu menegaskan tentang perlunya berkepribadian dalam kebudayaan. Konsekuensi dari politik berkepribadian dalam kebudayaan ini adalah dilarangnya atau ada pengganyangan besar-besaran terhadap apapun yang musik dianggap berbau barat. Tapi ini luas ya, bukan hanya musik tapi juga di film dan kebudayaan pada umumnya. Efek dari politik Bung Karno itu telah menggugah kesadaran Benyamin itu yang dalam periode yang panjang sejak tahun 1950 itu menyanyikan lagu-lagu barat, memainkan di klub-klub yang melulu adalah identik dengan barat. Tiba-tiba di tahun 1960-an bersama politik Soekarno itu dia mendapat peringatan dari jurnalis misalnya gitu. Lu orang mana sih? Lu orang Indonesia tapi kok lu nggak nyanyi lagu Indonesia gitu. Tapi Benyamin itu belum sampai di sana. Baru ketika Soekarno menjadi tahanan politik,
dan kemudian meninggal sebagai tahanan politik di tahun 1970-an, barulah Benyamin itu muncul kesadarannya. Dan kita bisa lihat itu pada lagu Si Jampang begitu. Kepiting menjepit kerang-kerang di lubang batu. Itu kan konsep pantun yang hidup di dunia Melayu. Dia sudah pulang ke rumahnya, ke kebudayaan ibunya. Abang Jampang terkenal si jago dulu, kumis melintang. Di masa Orde Lama, sempat terbit peraturan untuk musik barat tidak dimainkan oleh musisi Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan para seniman musik untuk berkreativitas agar tetap eksis di dunia musik. Adalah Benyamin Sueb, kelahiran 5 Maret 1939, seorang Betawi asli yang memainkan gambang kromong dan memodifikasinya sehingga unsur-unsur barat yang biasa dimainkan oleh band sebelumnya menjadi musik baru yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga tidak menyalahi aturan yang ada. Periode yang panjang penantian Benyamin untuk berkembang sebagai seorang musisi, ya, dimatangkan oleh pengalaman dia sebagai penyanyi lagu-lagu barat, dan sekarang dijungkir balikan seluruh lagu barat itu dengan memasukkan unsur musik etnik. Dia menyanyikan lagu Si Jampang itu dengan memasukkan unsur gamelan. Dan ini yang kemudian justru menjadi kunci sukses dari Benyamin. Almarhum memang orang yang senang tantangan, ya, senang tantangan. Bahwa dikatakan dulu juga bahwa zamannya dulu tuh kan lagu-lagu barat itu kan nggak boleh. Ya, ada istilah ngikngok apa dulu ya. Terus beliau membesarkan lagu gambang kromong, ya, Betawi, karena memang itu jiwanya gitu, itu tantangan beliau. Karena memang dulu juga, Benyamin lagunya lagu gambang kromong kampungan gitu, tapi biarin nih gua gitu kan, almarhum gitu. Ya dengan demikian beliau itu bisa disenangi, ya, di kalangan masyarakat, dan juga memang contoh bahwa beliau itu senang dengan tantangan, karakter-karakter di filmnya, ya, ada yang koboi, ada yang Tarzan, ada yang apalagi tuh banyak deh ya, dan lagu-lagunya kayak begitu. Jadi ngelihat sesuatu jadi lagu gitu. Beliau almarhum Benyamin Sueb luar biasa. Ya, saya pikir kita harus melihat konteks tahun 70-an yang membuat mengapa Benyamin bisa mendapat ruang, ya, bisa mendapat tempat di tengah orientasi pasca Bung Karno yang memaksa orang untuk pulang ke rumah kebudayaan ibu. Kita melihat kan Benyamin ini bagian dari flower generation sebenarnya. Dari generasi bunga yang berusaha juga sebenarnya memahami bahwa kekuatan-kekuatan barat itu sebenarnya merugikan perkembangan kebudayaan. Nah, justru unsur-unsur dari dunia non-barat itu justru sedang digali. Jadi unsur lokal tuh mulai mendapat tempat di tahun 1970-an. Saya pikir Benyamin itu ada dalam zeitgeist atau jiwa zaman seperti itu. Jadi jiwa zaman seperti itu didukung oleh platform media yang membawa kesadaran tentang bagaimana melihat kesenian dalam artian memiliki kebebasan yang sempurna gitu. Jadi kebebasan ini kan yang dicari sebenarnya, yang dikatakan nggak didapat pada zaman Soekarno begitu. Jadi eksperimen itu justru menjadi penting di tahun 1970-an, dan itu yang membuat Benyamin menurut saya menjadi contoh eksperimen yang bisa diterima selain eksperimen seperti musik dangdut yang mulai bisa mendapat tempat, ya. Musik rock begitu ya, yang secara terbuka diterima, dikopi ya sedemikian rupa. Justru perkembangannya itu anehnya bisa disaingi oleh eksperimen-eksperimen seperti Benyamin dan lagu dangdut yang dikerjakan oleh Om Irama. Ketika Benyamin itu lahir di Kemayoran, kita harus pahami Kemayoran itu apa. Kemayoran itu pusat di mana
aneka macam unsur kebudayaan itu hidup di dalamnya. Dan dia hidup di tengah lingkungan yang merupakan kuali pertemuan antara musik tradisi, teater tradisi, dengan semua jenis teater dan musik modern. Jadi Benyamin bisa melihat mana kesenian tradisi, mana kesenian modern. Nah, hari ini persoalannya, kita hanya bisa melihat musik yang modern, yang tradisi kita lihat di mana. Kayak Gambang begitu, siapa yang bisa nyanyi lagu dalam? Nyanyi lagu sayur aja susah. Jadi kita susah menemukan orang kayak Benyamin karena musik tradisi kita dan seni tradisi kita makin hari itu makin gak dihargai, makin hilang. Pertanyaan, bagaimana kita bisa membangun kreasi kalau kita nggak tahu tradisinya di atas tradisi itu? Ya akhirnya yang jadi bukan modernisasi tradisi atau pembaruan tradisi, tapi membuat tradisi basi. Dayon anak juga di situ. Ya, buat saya almarhum Babe Benyamin itu seseorang yang tidak konsisten terhadap berkarya. Artinya apa? Dimulai dari jadi penyanyi ya. Terus di dalam bernyanyinya beliau juga menyelipkan sebuah lawakan-lawakan yang akhirnya diterima oleh pemirsa. Jadilah seorang pelawak. Di dalam nyanyi, ngelawak, terus melihat ada aktingnya, lalu datang produser meminta menjadi seorang aktor. Akhirnya mendapatkan citra. Ya walaupun tidak konsisten, artinya tidak konsisten bukan berarti tidak setia terhadap sebuah karyanya. Beliau itu memang banyak minatnya dan pandai memanfaatkan keterjipitannya. Jadi di antara kesulitan justru beliau menemukan karya-karya yang bisa dibilang asal goblek. Kalau orang Jakarta bilang ngasal, tapi itulah sesungguhnya Babe. Dengan latar belakang Gambang Kromong yang kental, Benyamin Sueb mampu berkompetisi dan sukses di zamannya hingga musiknya diterima oleh masyarakat. Tantangannya saat ini, bagaimana seniman tradisi bisa bersaing dan berkompetisi di tengah maraknya musik-musik modern yang ada. Salah satunya adalah dengan mengupayakan sedemikian rupa bagaimana seni tradisi itu ditemukan. Dan setelah ditemukan, dikreasikan menjadi sebuah bentuk kesenian baru yang mengikuti pakem-pakem kemodernan. Kenapa Benyamin itu bisa menjadi seorang legenda? Karena menurut saya Benyamin itu seperangkat pemikiran. Seperangkat pemikiran yang menjadi manifestasi dari apa itu Betawi. Jadi kalau kita mau memahami apa itu Betawi, cara paling cepat salah satunya melalui Benyamin. Kita bisa lihat sampai hari ini kenapa lagu Benyamin itu jadi nggak mati-mati, menjadi klasik. Menurut saya karena dia bukan hanya easy listening, dia bukan hanya menciptakan suatu produk kesenian yang jenius, tapi Benyamin mengajarkan pada kita bagaimana mengkonstruksi diri, bersiap ketika segala macam unsur kebudayaan itu datang. Kita punya alat, punya kemampuan untuk membuat semua yang datang itu menjadi Betawi. Bagaimana kita bisa belajar dari Benyamin? Rock itu disentuh sama dia jadi Betawi. Seriosa itu disentuh sama dia jadi Betawi. Semua yang disentuh sama dia jadi Betawi. Kalau menurut gue, jenis Gambang Kromong itu adalah dia bisa kemana aja. Untuk dikolaborasi, untuk misalkan masuk ke jazz, itu masuk. Untuk ke slow rock, itu bisa. Hip hop, itu bisa. Tinggal kita mengemas dan mengempartnya seperti apa menjadinya. Nah, kebetulan gue adalah musisi tradisional dari Gambang Kromong Betawi. Gue mengangkat budaya Betawi dari musiknya. Gue pernah membuat lagu Tanjidor. Tanjidor itu pernah gue rangkai dengan musik. Pertama, kerangka musiknya itu adalah Gambang Kromong asli, tradisional. Dari setelah itu, gue campuri dengan musik-musik dari luar. Kayak remix, kayak DJ, kayak orkestra, itu gue campurin ke situ. Alhamdulillah itu diterima dengan masyarakat dari luar ataupun dari Betawi, itu sangat mengagumkan karena gue pikir zaman sekarang itu saatnya lah budaya Betawi itu kita berkembang. Bukan untuk mengikuti yang zaman era sekarang yang anak-anak muda zaman sekarang itu yang nggak mengenal budayanya sendiri. Musik Tanjidor emang udah kesohor, punya Bang Mandor asli dari Gang Kelor. Panggilannya banyak gak pernah kendor, sampai-sampai
nyampurin musik barat, hip hop, dan musik Tanjung Barat, Tanjidor. Kenapa gue memilih musik rap dalam berkarya gitu, mencampurkan musik hip hop dan musik Betawi? Karena menurut gue, balik lagi, hip hop itu adalah budaya dari orang luar yang memang terus dikembangkan. Nah, di sini gue juga ngerasa banyak keresahan yang harus gue tumpahkan di sini lewat musik hip hop dan rap, dan tetap pakai Betawi, ya kan? Makanya gue terus berinovasi. Gue tidak berharap dan tidak mau hanya budaya itu lestari, tapi terus berinovasi biar berkembang dan gak mati. Agar gue menemukan jati diri sendiri dan terus membanggakan negeri. Lihat tuh, love you Jakarta, hati gue senang. Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece. Nah tahun 97 kira-kira gue udah 3 tahunan lah itu yang ngegelutin lagu-lagu Babe Benyamin lewat Gambang Kromong. Ya gue bentuk anak-anak muda buat melestariin karya-karya besar dari sang maestro Betawi almarhum Babe Haji Benyamin Sueb. Alhamdulillah akhirnya gue tuh bisa terbang ke sono kemari berkat nyanyiin lagu-lagu almarhum Babe Haji Benyamin Sueb. Ya, sejauh ini banyak lagu-lagu Babe, Gambang Kromong di cover oleh musisi-musisi. Itu ya silakan aja. Justru kita akan lihat interpretasi generasi baru terhadap karya Babe. Mau dibikin jazz, blues, atau sesukanya ya silakan. Tapi sesukanya tentu ada batasan. Ya, jangan dibuat sara, jangan dibuat yang nyeleneh, jangan menghina orang. Ya seperti itu. Pokoknya selama tidak ada nilai ekonomis atau bisa bermanfaat buat orang banyak tentang keilmuan, silakan. Tentang maraknya karya-karya Babe, ya kan, yang dibawakan berbagai versi, berbagai jenis musik dengan kreasinya teman-teman sendiri. Saya sangat senang dengan kreasi itu, ya kan, dengan karya-karyanya. Ya, alhamdulillah kemarin kita mengadakan acara tribut Benyamin, yaitu alhamdulillah dari teman-teman sejabodetabek pun support dan hadir. Sampai saat ini udah sekitar 30-an grup musik yang bawain lagu-lagu Babe dari berbagai genre, ya kan. Alhamdulillah jadi kita bisa satukan, bisa kita kumpulkan. Akhirnya kita juga punya misi, ya kan, misi apa itu, ya kan, misi untuk mengembangkan karya-karya Babe dimanapun, tapi juga dengan etika yang bagus. Saya sebagai ketua Yayasan Benyamin Sueb, ya, saya mendukung sekali, mendukung banget dah pokoknya, bahwa anak-anak sekarang ngebawain lagu-lagu Babe nih, ya, dengan gayanya atau lirik-liriknya. Nah, Ani kepengen tuh bahwa anak-anak sekarang kita ini nih kalau bisa coba deh, kalau bisa minimal sama bisa ciptain Babe, lagu-lagu Babe, maksudnya kayak Babe gitu dari keseharian-hariannya. Kalau memang mau kenalan, marilah datang ke rumah saya. Kalau mesti datang ke rumah, abang takut ame babenya. Nah, pesan Benyamin tentang perpustakaan itu sebenarnya petunjuk arah cara bagaimana memproduksi di masa depan, memproduksi big band di masa depan. Nah, selama kita hanya mengcover lagunya, menurut saya kita tuh kayak nyemprotin minyak wangi ke atas mayat Benyamin. Dia tetap mati, dia tetap mayat walaupun wangi gitu. Nah, pesan Benyamin tentang perpustakaan itu menjadi penting karena apa? Kita harus baca, harus belajar dari sejarah bagaimana Benyamin terbentuk, dan untuk memahami itu kita perlu seperangkat pengetahuan, perlu seperangkat ilmu yang macam-macam, memahami keadaan sosiologis Kemayoran, ya kan, keadaan antropologis manusia Betawi, pertemuannya dengan aneka unsur kebudayaan, bagaimana pergaulan sosialnya. Nah, itu kita perlu seperangkat ilmu, dan ilmu itu ada di bacaan. Seperti yang dipesankan Benyamin, kalau lu mau kenal gue, bikin perpustakaan yang besar supaya lu kenal kebesaran gue. Maksudnya mungkin gitu buat saya. Ya
karena dia tahu gue itu nggak bisa lu baca kalau lu cuma nyanyiin doang lagu-lagu gue. Lu harus punya pemikiran, lu harus punya sains, baru lu paham apa itu big band. Untuk menginspirasi penyanyi dan band-band muda saat ini yang mengcover lagu-lagu Benyamin S, Beno Benyamin yang merupakan putra dari Benyamin Sueb mengaransemen dan merilis ulang lagu-lagu Benyamin Sueb dan tanpa meninggalkan unsur gambang kromong di dalamnya. Gua pernah mencoba membuat 20 lagu dari Babe Benyamin untuk merecycle rilis ulang yang dibawakan Haji Beno. Haji Beno itu menghubungi gue, menantang gue untuk membuat lagu-lagunya Haji Benyamin ini. Dia pengen seperti apa ketika gue rubah lagu Benyamin itu menjadi perubahan yang modern. Kenapa adik menangis aja? Kalau memang jodoh nggak kemana? Gue mengubah yang gambang kromong ini menjadi rock, menjadi hip hop, menjadi remix. Nah, kenapa gue buat seperti itu? Karena gue pengen ngelariin lagu-lagu Babe itu menjadi suatu pengenalan dengan anak-anak muda zaman sekarang. Gambang kromong dari topeng pencaksilat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanjidor lenong palem pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Nah, encang-encingnya Babe kudu bisa ngejelasin kalau ada orang mancanegara. Jadi aneh bikin musik yang sekarang aneh rilis tuh, yang saya nyanyiin banyak, udah hampir 22 sampai 25 lagu gitu. Dari musik itu tetap aneh nggak hilangin bahwa Babe dulu dasarnya adalah berangkatnya dari gambang kromong. Itu ada duetnya, ada sendirinya. Yang mana yang sering kalau memang suka dengerin band radio hampir setiap hari, nah lagu-lagu Babe itu, nah itu ada salah satunya aneh yang nyanyiin. Menurut saya animo anak muda terhadap lagu gambang kromong masih sangat kuat, khususnya kalau kita datang ke beberapa komunitas-komunitas ataupun ke kampus-kampus tertentu. Banyak kok masih di antara kita yang masih mendengarkan album lawasnya beliau. Bahkan banyak juga yang mengkoleksi lagu-lagu Bang Ben dari semenjak versi bluesnya sampai yang versi gambang kromong. Babe Benyamin Sueb menurut saya adalah pejuang kebudayaan Betawi. Beliau pernah menjabat Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Bagi kami di LKB, beliau merupakan guru. Beliau memiliki metode cara belajar. Beliau menjadikan kami untuk belajar dan juga terus mengeksplor budaya Betawi. Sosok Benyamin bagi gue tuh sangat penting bagi karya-karya gue yang terus menginovasi gue untuk terus berkarya gitu. Karena menurut gue, Benyamin dan Betawi itu bukan sosok atau suku bangsa, tapi Benyamin dan Betawi adalah pemikiran zaman kini yang juga memikirkan zaman masa depan seperti apa gitu. Jadi itulah yang gue ambil dari Benyamin. Saya berharap ini kan Babe udah memberikan contoh nih, gitu loh, udah memberikan contoh. Nah, bagaimana kita generasi yang muda sekarang bisa mengambil contoh dari Babe Benyamin itu sendiri, yang memang dari karya beliau itu bisa mengangkat budaya Betawi itu sendiri. Sampai dengan saat ini, lagu-lagu Benyamin S selalu menjadi legenda. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta merasa bangga dan merasa selalu hidup dengan Benyamin S. Bahkan kita memberikan sebuah gedung dan areanya menjadi Taman Benyamin S. Hebatnya Benyamin S adalah hebatnya kita semua. Musik Benyamin S tidak akan lepas dari gambang kromong. Maka dari itu, bagi musisi yang ingin menyanyikan lagi lagu-lagu Benyamin S, alangkah baiknya mau memahami musik tradisi yang menjadi latar belakang musik Benyamin S, yaitu gambang kromong.
Baik Abang None, cukup sekian dulu episode kali ini. Saya mau pamitan ya. Nonton orkes di hajatan, biduan nyanyi lagu ngawinin. Saya mohon pamitan, kalau ada salah kata mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Betawi